Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan ini, malam ini ya, mahasiswa kita, Dian dan Nisa, akan melaporkan hasil penelitian mereka tentang pembuatan briket ya. Nah, sebelumnya kepada Ibu Profesor Rosnameli diucapkan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu ya. Padahal lagi ada acara gitu, udah pergi jauh-jauh tapi masih sempat dan bersedia. Kita jadi tidak tertunda lagi sampai besok-besok ya. Jadi terima kasih sudah berkenan hadir. Jadi kepada Nisa dan Dian dipersilakan untuk menyampaikan apa-apa hasilnya dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Dipersilakan. Nanti setelah itu baru kita diskusikan hasilnya ya. Dipersilakan. Belum ada suara. Baik Bu, terima kasih yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan hasil penelitian kami ini. Izin share screen ya Bu. Ya. Izin Bu, apakah sudah kelihatan slide-nya Bu? Sudah. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Iriani selaku dosen pembimbing dan Ibu Rosdaneli selaku dosen penguji. Saya Diana Novita 17006 dan rekan saya Nisa Mufidah Zauma 17085 akan memaparkan hasil dari penelitian kami yang berjudul pembuatan biobriket dari ranting kayu dan cangkang buah karet. Adapun gambaran presentasi pada malam ini adalah pendahuluan merupakan latar belakang, kemudian metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan syarat. Adapun pendahuluan dari penelitian itu yaitu dari latar belakang. Di sini kenapa kami melakukan penelitian tentang pembuatan briket, yaitu melihat dari kebutuhan energi yang berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi bahkan dunia juga. Jadi kebutuhan energi ini akan terus-menerus meningkat. Sedangkan saat ini penggunaan energi itu banyak berasal dari fosil sehingga merupakan suatu energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga adanya energi terbarukan merupakan suatu alternatif yang diharapkan dapat menggantikan energi fosil ini dan kemudian berasal dari biomasa, di mana biomasa itu merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diperbarui, dan juga saat ini biomasa yang digunakan itu banyak berasal dari limbah pertanian seperti ranting pohon dan cangkang buah karet, di mana perkebunan karet ini di Indonesia yaitu mencapai 1 hektar tanaman itu terdapat 54 ton karet dengan produk utamanya itu berupa getah ataupun lateks dan dapat menghasilkan 150 kg biji. Jadi di sini kami berinisiatif untuk membuat suatu penelitian tentang pemanfaatan limbah pertanian dari pohon karet ini seperti ranting pohon dan cangkang buah karet untuk dijadikan sumber energi alternatif berupa biobriket. Adapun unsur penyusun dari kayu pohon karet itu sendiri yaitu terdiri dari unsur karbon yang cukup banyak, sekitar 46,4%. Jadi ranting kayu dan cangkang karet ini memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi yaitu sekitar 39% dan 61,4%. Sehingga dengan kandungan selulosa yang tinggi ini dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif seperti biobriket. Di mana biobriket itu merupakan suatu bentuk bahan bakar yang berbentuk padatan yang di pembuatannya itu secara di pemanfaatan ataupun dengan ditekan. Jadi biobriket ini dikhususkan untuk membantu akses energi dari rumah tangga yang berpenghasilan rendah ataupun biasanya digunakan di daerah pedesaan. Adapun penelitian atau perangkuman penelitian terdahulu yaitu dalam pembuatan biobriket itu sendiri dari penelitian yang terdahulu kami menyimpulkan bahwasanya pembuatan biobriket dengan kualitas yang bagus itu berada pada pembuat suhu karbonisasi itu 350 derajat Celcius atau sekitar 200 sampai 500. Dan
ukuran partikel yang bagus ataupun yang baik untuk kualitas biobriket itu berukuran 60 dan 80 mesh. Ya. Ini nggak usah dibaca, Mufidatul, cukup apa yang kalian kerjakan di luar dari yang dikerjakan mereka, itu aja dijelaskan. Oh iya, Bu. Jadi adapun ruang lingkup penelitian kami yaitu dilaksanakan di laboratorium industri kimia dan laboratorium penelitian. Adapun variabel tetapnya itu yaitu dari bahan baku itu sendiri, dari ranting dan cangkang buah karet, kemudian suhu pirolilisnya itu 350 derajat Celcius dengan waktu pirolisis selama 60 menit dan menggunakan perekat dari tepung kanji dengan rasio 1:4 dan jumlah perekatnya itu 10% dari bahan baku. Adapun variabel berubah itu berupa rasio cangkang karet dengan ranting karet sendiri, yaitu sebanyak 1:1, 1:3, 1:5, dan 1:7. Kemudian variabel berubah selanjutnya yaitu ukuran partikel yang digunakan, yaitu ada 50, 70, 100, dan 120 mesh. Adapun parameter uji yang kami lakukan yaitu menentukan kadar air dari biobriket yang dihasilkan, kemudian kadar abu, kadar zat menguap, kerapatan ataupun densitas dari biobriket itu sendiri, dan nilai kalor yang dihasilkan. Berikutnya merupakan rancangan percobaan yang telah kami laksanakan di laboratorium. Jadi ada 16 biobriket yang kami buat dengan variasi yang berbeda, termasuk ukuran partikel dengan ukuran 50 mesh, 70 mesh, 100, dan 120 mesh dengan variasi bahan baku 1:1, 1:3, 1:5, dan 1:7. Adapun untuk prosedur penelitian sendiri yaitu hal yang pertama kami lakukan adalah persiapan bahan baku berupa ranting kayu dan cangkang buah karet. Dilakukan terlebih dahulu penjemuran bahan baku, kemudian dilakukan pencacahan bahan baku, kemudian pembuatan arang dengan cara pirolisis pada suhu 350 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian hasil arang dari pirolisis diayak menggunakan ayakan 50, 70, 100, dan 120 mesh. Berikutnya kami lakukan penimbangan arang sesuai rasio berat bahan baku di mana 1:1, 1:3, 1:5, dan 1:7. Kemudian pencampuran arang dengan perekat kanji yang sebelumnya telah dibuat dengan rasio tepung dan air 1:4. Kemudian pencetakan biobriket dengan alat cetak manual. Nah, di sini kami menggunakan alat cetak manual berupa pipa paralon dengan tebal 5 cm dan diameter 2,5 cm. Selanjutnya, dilakukan pengeringan biobriket dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 jam. Dan terakhir, karakterisasi biobriket meliputi kadar air, abu, zat terbang, kerapatan, dan nilai kalor. Nah, pada gambar di slide terlihat adalah biobriket yang kami hasilkan dari penelitian variasi ukuran partikel dan variasi rasio bahan baku. Nah, berikutnya adalah hasil dan pembahasan yang telah kami diskusikan. Yang pertama ada hasil pengujian kadar air. Nah, metode pengujian kadar air ini dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 60 menit, yang nantinya didinginkan di dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang hingga konstan. Nah, dapat dilihat dari slide gambar di samping merupakan grafik yang diperoleh dari hasil penelitian di mana dikaji pengaruh rasio bahan baku, cangkang karet, dan ranting kayu, serta ukuran partikel terhadap kadar air. Dari gambar diperoleh pada perbandingan kadar air tertinggi diperoleh pada perbandingan 1:5 dengan ukuran partikel 50 mesh sebesar 16,29%. Dan disusul dengan kadar air terendah diperoleh pada perbandingan cangkang karet dan ranting kayu 1:5 dengan ukuran partikel 100 mesh sebesar 4,5%. Nah, untuk pengaruh rasio bahan bakunya ini, seperti yang kita ketahui, penambahan ranting kayu ini membuat kadar air akan semakin meningkat karena kadar air ranting kayu ini sebesar 10% dibandingkan cangkang karet yang hanya sebesar 7,3%. Nah, untuk ukuran partikelnya sendiri, bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka daya antar partikel ini semakin rapat dan semakin padat, sehingga rongga-rongganya semakin rapat.
dan tidak terdapat ruang kosong ataupun celah untuk dapat terisi uap air. Nah, dari nilai kadar air yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat beberapa perlakuan yang belum memenuhi standar kualitas biobriket, yaitu maksimal sebesar 8%. Hal ini mungkin saja dikarenakan karena belum sempurnanya pengeringan di dalam oven. Jadi masih adanya kandungan air yang terikat di dalam biobriket. Adapun sifat dari partikel arang itu adalah higroskopis terhadap air dan udara sekitar. Nah, diduga juga masih ada terbawa arang yang ukuran partikel lebih besar dan jumlah pori-pori yang lebih banyak sehingga mampu menyerap air yang lebih banyak. Hal inilah yang menyebabkan masih adanya kadar air yang tinggi untuk beberapa perlakuan. Nah, berikutnya pengujian kadar abu. Kadar abu ini dilakukan dengan menggunakan furnace pada suhu 650 derajat Celcius selama 120 menit, kemudian didinginkan di desikator selama 60 menit dan ditimbang hingga konstan. Nah, abu ini adalah sisa hasil pembakaran berupa residu yang komponennya itu berupa silika. Dapat dilihat grafik kadar abu yang diperoleh dari hasil penelitian ini, di mana kadar abu terendah diperoleh pada perbandingan cangkang karet dan ranting kayu 1:1 dengan ukuran partikel 100 mesh sebesar 0,99%. Tertinggi sekitar 5,1%. Nah, untuk pengaruh rasio bahan baku sendiri ini, sebenarnya setiap bahan baku memiliki jenis mineral yang berbeda-beda. Nah, untuk ranting kayu sendiri memiliki lebih banyak kandungan ekstraktif dan jumlah mineralnya tinggi sebesar 15,24% dan cangkang karet sebesar 0,58%. Nah, untuk pengaruh ukuran partikelnya sendiri menyatakan semakin besar ukuran partikel, rongga-rongga antar partikel pun semakin longgar. Maka dimungkinkan oksigen yang mengalir pun cukup sehingga abu yang dihasilkan lebih banyak. Nah, dapat dilihat dari grafik yang diperoleh untuk nilai kadar abu yang dihasilkan ini sudah memenuhi standar kualitas biobriket, yaitu maksimal sebesar 8%. Nah, hanya saja mengalami beberapa fluktuasi pada tiap perlakuan. Hal ini mungkin dikarenakan proses pirolisis yang digunakan, yaitu sebesar suhu yang digunakan 350 derajat Celcius. Nah, jadi dengan proses pirolisis yang suhunya ini tidak terlalu tinggi, membuat kadar abu yang diperoleh ini cukup rendah. Karena dari beberapa literatur mengatakan kalau misalkan proses pirolisis dengan suhu yang lebih dari 500 derajat Celcius, maka waktu proses pirolisis biomasa akan terdekomposisi menjadi abu. Akibatnya kadar abu yang diperoleh ini meningkat dan nilai kalor pun menurun dan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kualitas biobriket sendiri. Nah, untuk keterkaitan dari kadar air yang diperoleh dari penelitian, tingginya kadar air tadi memberikan pengaruh kadar abu yang relatif rendah, dikarenakan masih ada mungkin arang yang belum terbakar sehingga abu yang dihasilkan pun sedikit. Berikutnya pengujian kadar zat menguap atau volatimeter. Jadi volatimeter ini adalah hilangnya berat bahan ketika dipanaskan pada tingkat pemanasan tertentu. Jadi di dalam penelitian kami menggunakan furnace dengan suhu 900 derajat Celcius selama 7 menit. Kemudian ditimbang hingga konstan. Untuk pengaruh rasio bahan baku sendiri, bahan baku berupa cangkang karet dan ranting kayu ini memiliki kadar volatimeter yang berbeda-beda. Jadi cangkang karet ini lebih besar mengandung kadar zat menguap yang sebesar 79,6% dibandingkan ranting kayu yang hanya 2,71%. Untuk pengaruh ukuran partikel sendiri, semakin besar ukuran partikel, waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan kadar zat terbang dalam partikel ini lama. Jadi sehingga kondisi ini menyebabkan kadar zat menguap yang dihasilkan itu rendah. Dari grafik dapat dilihat bahwasannya masih ada beberapa perlakuan yang belum memenuhi standar kualitas volatimeter dari biobriket itu, yaitu maksimal 15%. Nah, hal ini mungkin dikarenakan masih adanya tingginya kandungan air atau komponen air yang terkandung di dalam biobriket, sehingga menghasilkan volatimeter yang cukup tinggi. Nah, begitu pula kemungkinan besar saat percobaan masih adanya antar perekat dan partikel yang belum tercampur secara merata, sehingga terjadi penggumpalan perekat. Nah, di dalam partikel kalau misalkan masih ada kadar perekat yang menempel,
maka semakin besar pula kadar zat menguap yang dihasilkan. Nah, selain itu, volatimeter ini dipengaruhi juga oleh suhu dan lamanya proses pirolisis. Dalam penelitian ini digunakan suhu sebesar 350 derajat Celcius dengan waktu 60 menit. Nah, waktu yang tidak terlalu lama ini menyebabkan hal yang diduga volatimeter yang dihasilkan ini cukup tinggi. Karena dari literatur mengatakan bahwasanya kalau semakin rendahnya ataupun suhu karbonisasi ataupun waktu karbonisasi yang tidak cukup akan menyebabkan semakin sedikit kadar zat terbang yang dihasilkan. Akibatnya pada saat proses pengujian kadar zat menguapnya itu semakin tinggi. Nah, namun dari hasil penelitian dapat diperoleh nilai kadar zat menguap ini masih berkisar antara 15 hingga 5%, yang artinya masih lebih disukai dalam penggunaan biobriketnya dibandingkan dengan kadarnya mencapai lebih kurang 40%. Karena dengan rentang 15-25% ini masih tidak banyak mengeluarkan asap dan meningkatkan nilai kalori yang dihasilkan sekitar 6.000 hingga 8.000 kalori per gram. Selanjutnya yaitu hasil pengujian dari kerapatan. Jadi pengaruh rasio bahan baku ataupun cangkang karet dan ranting kayu dan ukuran partikel dapat ditampilkan pada grafik di samping. Dari grafik tersebut, dari data penelitian tersebut diperoleh kerapatan yang terendah itu diperoleh pada ukuran perbandingan partikel 1:7 dengan ukuran partikel 100 mers, yaitu sebesar 1,8 gram per cm3. Sedangkan untuk kerapatan yang tertinggi itu diperoleh pada perbandingan dari bahan baku 1:1 dengan ukuran partikel 70 mers sekitar 2,67 gram per cm3. Jadi bahan baku densitas tinggi akan menghasilkan biobriket dengan densitas yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Di sini dapat dilihat bahwasanya kecilnya ukuran partikel itu menyebabkan adanya rongga-rongga kosong lebih sedikit dan mudah dapat merapat sehingga menjadi lebih kokoh dan kuat. Berbeda dengan ukuran partikel yang lebih besar, akan terdapat beberapa rongga ataupun pori-pori sehingga lebih kerapatan dari partikel itu lebih kecil dan mudah rapuh ataupun retak. Briket yang dihasilkan itu mudah retak. Dari grafik yang diperoleh dapat dilihat bahwasanya tidak terlalu ada perbedaan dari ukuran partikel terhadap kerapatan maupun dari jumlah bahan baku yang digunakan. Di sini adanya data penelitian diperoleh itu belum sepenuhnya sesuai dengan SNI, karena SNI itu senilai kerapatan berdasarkan SNI itu senilai 0,4 gram per cm3. Hal ini dikarenakan adanya penekanan ataupun pembentukan briket secara manual itu menyebabkan daya tekan yang diberikan itu tidak seragam, dan juga diperkirakan karena adanya ukuran partikel yang tidak seragam. Selanjutnya pengujian nilai kalor. Dari data hasil penelitian pada gambar di samping dapat dilihat bahwasanya nilai kalor yang terendah itu diperoleh pada perbandingan bahan baku 1:5 pada ukuran 100 mers dengan nilai kalor sebesar 6.653,60 kalori per gram. Sedangkan untuk nilai kalor tertinggi diperoleh pada perbandingan bahan baku sebesar 1:5 dengan ukuran partikel 120 mers sebesar 8.579,64 kalori per gram. Jadi semakin banyak pertambahan ranting kayu akan meningkatkan nilai kalor dari biobriket itu sendiri. Hal ini dikarenakan nilai kalor yang dimiliki oleh ranting kayu itu lebih tinggi sebesar 4.526,98 kalori per gram, dan sedangkan cangkang karet itu memiliki 4.283,76 kalori per gram. Kemudian untuk nilai kalor itu juga dipengaruhi oleh ukuran partikel, di mana ukuran partikel yang terlalu besar akan menyebabkan kekosongan pada rongga-rongga biobriket yang dihasilkan, maka kuat tekan semakin kecil dan briket akan mudah retak dan nilai kalori yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Sedangkan apabila ukuran partikel lebih halus, kemudian dan kerapatan dari partikel ini akan semakin padat
dan menghasilkan nilai kalor yang lebih besar. Jadi dari grafik tersebut dapat dilihat bahwasanya tidak terlalu terjadi signifikan dari perbedaan ukuran partikel maupun dari jumlah rasio bahan baku yang digunakan terhadap nilai kalor yang dihasilkan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwasanya nilai kalor sudah memenuhi standar, sudah memenuhi SNI minimal yaitu sebesar 5.000 kalori per gram. Dari data tersebut, kenapa diperoleh nilai kalor yang lebih besar dari ranting bahan baku? Hal ini karena kan kita juga menggunakan perekat dari tepung kanji yang memiliki nilai kalor yang juga lebih tinggi, yaitu sebesar 6.000 kalori per gram. Dan kemudian juga proses dari pirolisis ini akan juga menambah nilai kalor dari biobriket yang dihasilkan. Adapun kesimpulan dari penelitian kami yaitu dengan adanya penelitian ini mengharapkan adanya nilai ekonomi dari ranting dan cangkang buah karet ini dapat ditingkatkan dengan memanfaatkannya sebagai bahan baku dari pembuatan biobriket arang. Kemudian perbandingan cangkang buah karet dan ranting kayu yang terbaik itu terdapat pada perbandingan 1:5 dengan ukuran partikel 100 mes dengan nilai kadar air sebesar 4,50%, kadar abu sebesar 2,19%, kadar zat menguap sebesar 13,73%, dengan nilai kerapatan dari biobriket yaitu 2,2502 gram per cm kubik, dengan nilai kalor sebesar 6.653,60 kalori per gram. Selanjutnya, pengecilan ukuran partikel biobriket meningkatkan kadar zat menguap, kerapatan, dan nilai kalor, sehingga pengecilan ukuran partikel juga mengurangi kadar air dan abu. Peningkatan komposisi ranting kayu memiliki pengaruh yang sama dengan pengecilan ukuran partikel biobriket. Nah, yang terakhir adalah saran. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan perekat jenis lain seperti pektin yang mungkin saja dapat diekstrak dari kulit kakao ataupun nangka dan bisa saja menggunakan getah karet sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap kualitas biobriket. Yang kedua, sebaiknya dilakukan penimbangan berat bahan baku sebelum proses pirolisis berlangsung agar perlakuan bahan baku lebih seragam dan dapat diketahui berapa besar energi yang dikonsumsi selama pirolisis. Dan yang terakhir, kuat tekan yang digunakan harus diperhatikan agar biobriket yang diperoleh tidak mudah hancur saat diangkat maupun dipindahkan. Demikianlah pemaparan dari hasil penelitian kami. Kami kembalikan ke Ibu Iriani dan Ibu Rostanelli. Terima kasih atas presentasinya. Nah, untuk menyempurnakan laporannya, kita tentu memerlukan tanggapan dan saran dari masukan dari dosen lain ya. Jadi kita persilakanlah Ibu Profesor memberikan tanggapan atau saran dan sebagainya. Dipersilakan Bu Prof. Baik ya. Oke, si Dian sama oh iya, kita sambil kerja nih ya. Jadi ini Dian dan rekannya mencoba untuk membuat biobriket. Ada nggak awal dibuat dulu ranting berapa, kemudian cangkang, kemudian baru dicampur, atau gimana cara membuat biobriketnya? Apakah diarangkan dulu masing-masing, ataukah diarangkan bersamaan? Izin menjawab Bu, untuk perlakuan pertamanya itu diarangkan masing-masing Bu. Jadi terlebih dahulu dilakukan pirolisis terhadap bahan baku dari ranting kayu. Setelah ranting kayu, baru nanti dilakukan lagi terhadap cangkang buah karet itu sendiri Bu. Oke, baru tadi nggak dicampur, nggak ada pencampuran antara ranting dan cangkang. Ada perlakuannya gitu? Perlakuannya Bu, setelah itu nanti baru ukuran dari arang dari hasil pirolisis itu dihaluskan Bu dengan ukuran yang telah ditetapkan 50, 70, 100 sama 120. Setelah itu baru dilakukan dengan perbandingan bahan bakunya Bu 1:1. Jadi arang sama cangkang 1:1, 1:5, 1:7, 1:3 Bu gitu. Berarti masing-masing diarangkan, baru dibuat perbandingan, baru di press. Iya Bu. Iya Bu. Oke.
Kemudian tadi ada, saya nggak baca ininya, saya nggak baca bukunya, ya. Maaf, jadi nggak bisa saya koreksi format atau koreksi bahasa ya. Tapi saya melihat tadi ada penghalusan ya, penghalusan 50 mes, 70 mes, 100 mes ya. Yang dimaksud dengan 50 mesnya gimana cara mendapatkan yang 50 mes itu? Boleh Dian, boleh Nisa. Izin menjawab, Bu. Jadi waktu proses pengayakan arang kami gunainnya nanti ada yang misalkan kami mau ambil 50 mes. Jadi nanti ada ayakan 50 mes di atas, baru di bawah itu nanti ada ayakan yang 70 mes, Bu. Jadi nanti kalau misalkan arang yang lolos dari 50 mes itu jadi 50 mes. Kemudian nanti kan mana tahu ada yang lolos di mes 70 juga nanti jadi 70 mes gitu, Bu. Jadi kami gunain 2 mes sekaligus, Bu. Supaya lebih cepat, Bu. Yang lolos dan yang tidak lolos gitu ya. Iya, Bu. Oke, udah benar gitu. Saya mau nanya aja padahal udah lakukan gitu ya. Kemudian ini apa namanya tadi kehalusan dari arang itu meningkatkan apa tadi ya di kesimpulannya? Meningkatkan apa dia dengan meningkatnya kehalusan tadi? Karena ini saya pikir kenapa di sini kan yang terbaik 100 mes. Padahal kalian menyimpulkan, dengar ya? Dengarkah? Dengar ya. Nisa dan Dian tadi berkesimpulan bahwasanya ukuran yang paling bagus itu 100 mes. Padahal di kesimpulannya lagi mengatakan kalau ukuran partikel lebih kecil itu meningkatkan kadar zat menguap, kerapatan, dan nilai kalor. Jadi kita mengambil yang mana yang terbaik? Apakah ukurannya yang 100 mes ataukah lebih kecil lagi tetapi nilai kalornya paling tinggi gitu? Yang mana? Karena ini ada dua ini. Kan 120 mes yang paling halus kan? Nah, iya, gimana Dian? Jadi izin menjawab, Bu. Jadi kami di sini menyimpulkan yang terbaik ini 100 mes, Bu. Karena dibandingkan 120 mes, jadi kami tidak hanya melihat dari nilai kalor sama kadar zat menguapnya, Bu, tapi kami yang lihat dari data nilai kadar airnya yang juga rendah dan nilai kadar abunya juga rendah, Bu. Jadi kami pilih yang 100 mes daripada 120 mes, Bu. Karena 120 mes ada beberapa pengujian yang masih belum memenuhi standar kualitas biobriket sesuai SNI-nya, Bu. Coba saya lihat yang 100 dengan 120 mes hasilnya. Kalau ini untuk nilai kalor, Bu. Nilai kalor. Memang 120 lebih tinggi ya? Iya, Bu, lebih tinggi. Daripada 100 mes. Tapi dia di mana yang menyebabkan dia tidak dikategorikan dia yang terbaik? Apa yang menyebabkan dia dikategorikan bukan yang terbaik dari penelitian kalian? Kira-kira karena apa aja? Karena apa aja tuh? Apa penyebabnya? Nah, ini berikut saya paparkan di slide kadar zat menguapnya, Bu. Karena di ukuran partikel 120 mes ini untuk pengujian kadar zat menguap yang diperoleh ini, Bu, tinggi gitu, Bu. Jadi dia melebihi SNI maksimalnya sebesar 15%. Makanya kami nggak pilih 120 mesnya, Bu. Walaupun di 120 mesnya tadi nilai kalori yang dihasilkan ini lebih tinggi daripada ukuran partikel yang 100 mes gitu, Bu. Karena kalau misalkan zat menguap yang tinggi kan berarti selama pembakaran banyak mengeluarkan asap begitu, Bu. Oke. Saya ini aja kesimpulan aja ya. Kalau kadar airnya tinggi gimana hasil bioberiketnya? Kalau rendah bagaimana? Kalau tinggi bagaimana dia? Saya menjawabnya. Izin menjawab, Bu. Kalau misalnya bioberiket ini memiliki kadar air yang tinggi, otomatis nanti kadar dari nilai kalornya itu akan semakin rendah, Bu. Kalau dia memiliki tingkat kadar air yang tinggi. Sedangkan kalau dia memiliki tingkat kadar air yang rendah, berarti kerapatannya itu lebih padat, Bu. Dan juga waktu pembakaran juga akan lama dan dia akan menghasilkan nilai kalor yang lebih tinggi, Bu. Kemudian kalau dengan nilai abunya?
Gimana pengaruhnya? Kalau nilai abunya lebih rendah atau lebih tinggi, pengaruhnya kemana? Kalau misalkan kadar abu ini pengaruhnya ke kualitas biobriket, Bu, terutama nilai kalornya. Kalau misalkan kadar abu yang dihasilkan tinggi, berarti nilai kalornya ini semakin menurun gitu, Bu. Karena kan misalkan tadi faktornya ada proses pirolisis, gunain suhu yang lebih dari 500 derajat Celcius, maka yang biomasa di dalam proses pirolisis ini akan terdekomposisi menjadi abu. Akibatnya abu yang dihasilkan pun tinggi dan nilai kalori yang dihasilkan pun rendah, begitu, Bu. Begitu kebalikannya, kalau misal kadar abu yang dihasilkan ini lebih rendah, lebih memberikan pengaruh kualitas yang lebih baik pada biobriket dan meningkatkan nilai kalor dari biobriket itu sendiri, Bu. Oke, jadi udah paham ya, sudah paham betul. Jadi kira-kira tadi ada pernyataan bahwasanya dengan menambahkan ranting, dia akan meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas biobriket. Iya, Bu, Ranting lebih kayu. kurang Ada meningkatkan tadi kualitas. pernyataan saya mendengar saja. Ya, Bu, lebih kurang meningkatkan kualitas biobriket, Bu. Karena dengan penambahan ranting kayu, karena ranting kayu itu tadi memiliki nilai kalor yang lebih tinggi daripada cangkang buah karet itu sendiri, Bu. Kenapa dia bisa seperti itu sifat kayu dibandingkan dengan cangkang? Bisa tahu ininya, Sidian? Karena, Bu, izin menjawab, Bu, karena di dalam kayu ini kan banyak komponen-komponen organik ataupun anorganik, Bu. Jadi dari literatur yang kami baca juga kandungan kayu ini banyak unsur karbonnya gitu, Bu. Jadi dia kalau misalkan dibuat jadi bahan bakar, otomatis dia mudah terbakar karena nilai karbonnya itu tinggi gitu, Bu. Ya, jadi banyak karbonnya. Di cangkang pun banyak karbonnya, tetapi ligninnya juga lebih banyak, susah diurai juga ya. Ya, Bu. Oke, sudah paham betul saya pikir. Jadi sudah bagus, hasil-hasilnya juga sudah bagus. Ini grafik-grafiknya, ya. Pakai grafik batangnya udah bagus. Mungkin Ibu pikir udah cukup lah, karena sudah menguasai. Bu Iria nih, saya pikir udah cukup lah, udah paham mereka untuk biobriket ini. Tapi satu lagi. Berapa lama kalian membuat ini? Kira-kira bisa dijual berapa ini dibandingkan dengan biaya operasional ini? Besar nggak biaya operasionalnya? Perlu tidak Untuk biaya operasional ini? Untuk biaya operasional nggak terlalu besar, Bu. Kan pakai apa kalian? Karena kita cuma membutuhkan seperti ranting kayu dan cangkang itu kan dari 5 pertanian, Bu. Mungkin besarnya kalau kita tidak memiliki alat kayak pirolisis gitu, Bu, itu yang susahnya. Ya, alat pirolisisnya pakai apa? Pakai listrik atau pakai apa? Listrik, Bu. Listrik. Nah, harusnya untuk aplikasi harusnya kita hitung berapa kira-kira 5 jam menggunakan berapa kilowatt listrik. Kemudian kita lihat di pasar berapa bisa dijual itu si briket dengan kondisi itu gitu. Dan nanti bisa dibandingkan untung nggak kan gitu. Ya kan? Iya. Kalau untung kita buat. Kalau untung kita buat, kita jual. Kalau nggak untung boleh hitung dia. Bandingkan dengan arang berapa satu karung itu? Bisa. Nah, bisa hitung itu. Ya. Coba nanti periksa lagi. Kemarin kalian buat itu berapa? Nanti kami coba karena periksa kan lagi. Memerlukan listriknya selama 7 jam ya. 7 jam apa 5 jam? Nggak sampai sih, Bu. Kalau setiap perlakuan kan kami 60 menit. Terus kami dalam seminggu itu ada sekitar 5 kali atau 4 kali pirolisis, Bu. 1 hari 1 kali pirolisis gitu. Jadi mungkin sekitar 5 jam atau 4 jam gitu totalnya. Hitungnya kan 60 menit, berat masanya berapa, kemudian nanti terakhir jadinya berapa gitu. Dia jadi biobriket. Itu yang dihitung. Sehingga kita bisa menjual misalnya per kilonya berapa gitu kan. Atau per bulatan cetak kalian itu berapa. Jadi dari satu run dapatnya berapa cetakan. Itu bisa dihitung. Kan bisa lihat di internet harga biobriket itu berapa. Dengan ukuran berapa bisa itu. Ya.
Jadi biar kalian bisa buat usaha itu gitu. Iya, Bu. Mau kalian buat jadi apa? Jadi entrepreneur di BioBriquette. BioBriquette ini diekspor loh ke Arab. Karena di sana orang itu membakar kemenyan, membakar apa itu pakai BioBriquette. Ya, Itu selama ini ya pakai. nonton drakor, Bu. Nonton drama Korea itu. Orang itu rumahnya pemanasannya kan pakai briket yang besar tuh. Iya. Jadi Laku itu. dia bakar di tungkunya mungkin. Habis itu uap asapnya itu dialirkan ke rumah gitu. Jadi hangat di rumah. Iya. Sekarang laku ini BioBriquette. Iya ya. BioBriquette kan dari macam-macam sumber karbon yang ada di pasar, di jalan, di mana di alam. Baik Bu Ir, saya pikir sudah cukup dan mereka sudah paham apa yang mereka lakukan. Itu aja yang penting, mereka paham apa yang mereka telah lakukan. Oke. Terima kasih kepada Ibu Prof yang sudah banyak memberikan masukan dan membuka wawasan entrepreneurship dari anak-anak. Jadi kepada Mufi dan Nisa coba Dian dan Nisa ya. Dipersilakan untuk menyampaikan kata-kata penutup. Cepat. Cantik hasil orang ini Kak, bagus. Hari itu udah mau nangis, udah pecah-pecah katanya. Ini karena alat untuk kerapatannya yang belum pas. Ya. Kan berapa kilogram per ini ya, dia tinggal cari itu pas, udah pas nggak apa-apa itu, nggak pecah. Oh iya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Nisa Mufidatul yang sudah bekerja sama dalam membuat penelitian ini yang terbilang cukup lama dari bulan 3 hingga bulan Oktober, dari bulan Maret sampai Oktober. Jadi kalau Ibu Rosda bilang datanya lumayan bagus, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rosda, Nelis selaku dosen penguji yang udah kasih saran kepada kami di masa proposal penelitian kemarin. Kemudian untuk Ibu Iriani, terima kasih banyak yang udah banyak membimbing kami untuk alasan-alasan kenapa data kami seperti ini, seperti itu. Jadi kami lebih banyak baca jurnal penelitian orang lain dan lebih paham sama pengaruh-pengaruh yang dilakukan penelitian terdahulu terhadap kualitas BioBriquette itu sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Terima kasih. Jadi dengan ini kita tutup seminar hari ini ya. Jadi kita boleh istirahat. Mungkin Ibu Deli juga sudah capek kali. Atau Bu Deli perlu kita diskusikan? Ya. Diskusi nilai orang ini. Boleh. Keluar dulu ya. Mereka udah boleh keluar istirahat. Nanti jadi sekarang boleh. Ibu-ibu. Sudah boleh keluar istirahat biar kami diskusi sebentar. Stop dulu. Baik Bu. Baik Bu. Ya, Baik Bu. Stop dulu Bu.